Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Vina Fadilah dari program studi pendidikan geografi kelas 1A. Di sini, saya akan mempresentasikan materi mengenai gerak bumi, juga pengaruhnya terhadap cuaca dan iklim. Sebelum saya memulainya, apakah teman-teman sudah tahu apa itu gerak bumi, cuaca, dan iklim? Kalau begitu, yuk kita simak video pembahasannya. Bumi bergerak dengan dua cara, yaitu gerak rotasi dan gerak revolusi. Gerak rotasi bumi adalah gerak perputaran bumi yang mengelilingi porosnya, di mana waktu yang dibutuhkan bumi untuk satu kali rotasi ialah 23 jam 56 menit 4 detik atau dibulatkan menjadi 24 jam. Sedangkan untuk arah rotasinya dari barat ke timur atau berlawanan dengan arah jarum jam. Bumi berputar dengan kecepatan 1600 km per jam. Peredaran bumi mengelilingi sumbernya tidak akan terasa oleh kita karena adanya gaya gravitasi. Jadi, gravitasi bumi dapat menarik semua benda ke arah pusat gravitasi bumi itu sendiri. Meskipun bumi berputar, kita tidak akan bisa merasakan pergerakan dari rotasi bumi. Bumi bergerak dengan dua cara, yaitu gerak rotasi dan gerak revolusi. Gerak rotasi bumi adalah gerak perputaran bumi yang mengelilingi porosnya, di mana waktu yang dibutuhkan bumi untuk satu kali rotasi ialah 23 jam 56 menit 4 detik atau dibulatkan menjadi 24 jam. Sedangkan untuk arah rotasinya dari barat ke timur atau berlawanan dengan arah jarum jam. Bumi berputar dengan kecepatan 1600 km per jam. Peredaran bumi mengelilingi sumbernya tidak akan terasa oleh kita karena adanya gaya gravitasi. Jadi, gravitasi bumi dapat menarik semua benda ke arah pusat gravitasi bumi itu sendiri. Meskipun bumi berputar, kita tidak akan bisa merasakan pergerakan dari rotasi bumi. Yang pertama adalah gerak semu harian matahari. Fenomena ini terjadi setiap hari yang terlihat saat matahari seolah-olah bergerak ke arah barat maupun sebaliknya. Hal ini terjadi lantaran matahari selalu terbit dari timur dan terbenam di arah barat, seolah-olah matahari berjalan dari arah timur ke barat. Itulah yang dimaksud dengan gerak semu harian matahari yang berlangsung selama 12 jam. Yang kedua, yaitu pergantian siang dan malam. Perputaran bumi pada porosnya menyebabkan terjadinya siang dan malam. Selama 24 jam bumi berotasi, ada kalanya sebagian dari permukaan bumi berhadapan dengan matahari dan inilah area yang mengalami siang. Sedangkan
bagian permukaan bumi yang membelakangi matahari akan mengalami malam hari. Yang ketiga, yaitu perubahan arah angin. Akibat rotasi bumi pada porosnya, angin yang bergerak di permukaan bumi akan terpengaruh oleh perputaran bumi dan berbelok arahnya. Peristiwa ini disebut efek Coriolis. Akibat efek ini, angin dan arus laut di belahan bumi utara berputar searah jarum jam dan sebaliknya, di belahan bumi selatan bergerak berlawanan arah jarum jam. Dalam kondisi perbedaan suhu dan tekanan udara yang sangat tinggi, akan timbul angin kencang. Angin kencang ini akan berputar akibat efek Coriolis dan menghasilkan hurricane atau topan. Gerak bumi yang kedua yaitu revolusi bumi. Revolusi bumi adalah gerakan perputaran bumi mengelilingi matahari. Waktu yang dibutuhkan untuk satu kali revolusi ialah 365 hari atau 1 tahun. Sehingga peristiwa tersebut dijadikan patokan dalam penanggalan Masehi. Lintasan yang dilalui bumi selama berevolusi disebut dengan orbit, dan selama perputarannya, posisi bumi dengan matahari akan selalu berubah-ubah. Hal ini dikarenakan orbit yang dilalui bumi berbentuk elips atau lonjong dengan sudut kemiringan sebesar 23, derajat terhadap matahari. Pengukuran sudut kemiringan ini menggunakan garis imajiner yang berupa sumbu rotasi. Adapun sumbu rotasi merupakan suatu garis khayal untuk menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Saat melakukan revolusi, bumi akan berputar dari arah barat ke timur dengan kecepatan mencapai 30 km per detik dan akan melalui lintasan sepanjang 934 juta kilometer. Yang pertama yaitu gerak semu tahunan matahari. Gerak semu tahunan matahari adalah perpindahan matahari ke selatan dan utara bumi dalam periode 1 tahun. Gerak semu tahunan matahari umumnya dikenal dengan posisi matahari yang berubah di tempat yang sama bila diamati secara berkala. Sebenarnya, gerak semu ini merupakan pergerakan matahari ke arah bumi bagian utara yang biasanya terjadi pada 22 Desember sampai 21 Juni serta dari utara menuju selatan pada 21 Juni sampai 21 Desember. Yang kedua adalah perbedaan waktu siang dan malam. Adanya pergantian siang dan malam di belahan bumi terjadi akibat rotasi bumi, yaitu ketika bumi berputar pada porosnya. Namun, lamanya waktu yang terjadi pada saat siang dan malam merupakan akibat dari revolusi bumi yang disebabkan oleh kemiringan sumbu dan revolusi. Jadi, ketika bumi berevolusi, letak bumi bisa berada di titik apotema, yaitu titik terjauh bumi dengan matahari, dan titik terdekat bumi dengan matahari. Perbedaan waktu lamanya siang dan malam ini dapat dibagi menjadi 3 waktu, yaitu 21 Maret sampai 23 Desember, 23 September sampai 21 Maret, dan 21 Maret sampai 23 September. Pada setiap periode waktu ini, terjadi berbagai peristiwa yang berbeda,
Misalnya, kutub selatan yang mengalami malam hari selama 24 jam, atau durasi waktu siang dan malam menjadi sama di seluruh belahan bumi. Yang ketiga, yaitu terjadi perubahan musim. Perbedaan jarak antara bagian bumi utara dan selatan dengan matahari menjadi salah satu penyebab terdapat perbedaan musim di seluruh dunia. Daerah yang lebih dekat dengan matahari akan mengalami musim panas, sedangkan daerah yang terletak lebih jauh dari matahari akan mengalami musim dingin. Di bumi kita, belahan bumi bagian utara berjarak lebih dekat dengan matahari pada bulan Juni, Juli, Agustus. Oleh karena itu, pada bulan-bulan ini terjadi musim panas. Sedangkan pada bulan Desember, Januari, Februari, belahan bumi bagian utara jauh dari matahari sehingga mengalami musim dingin. Hal yang sama juga berlaku pada belahan bumi bagian selatan. Namun, musimnya terbalik dengan belahan bumi utara. Jadi, ketika di belahan bumi bagian utara mengalami musim dingin, maka belahan bumi bagian selatan mengalami musim panas, dan sebaliknya. Di daerah Khatulistiwa sendiri, 4 musim ini tidak terjadi karena lokasinya yang relatif selalu berdekatan dengan matahari. Di daerah ini, musim hanya 2, yaitu musim hujan dan musim panas. Namun, daerah Khatulistiwa masih mengalami dampak dari gerak semu matahari dalam bentuk ekuinoks. Sekian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.